Sebelum nonton, jangan lupa di-subscribe sama kelinding-kelindingnya dipencet ya, Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pantura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kembali di ngobrol santuy ya. Mungkin sudah banyak yang tahu ini. Belum. Belum banyak yang tahu karena Belum banyak yang tahu. Saya bukan vlogger, bukan YouTuber, jadi belum ada yang tahu. Iya, cuma karyanya sudah banyak. Karyanya ya itu aja kalau yang lihat. Jelas lah yang lihat. Kalau yang lihat. Anda bisa nunggu pada lihat. Amin. Iya. Kontennya apa sih nih? Kalau di YouTube apa berarti, Mas? Saya kalau di YouTube saya itu emang apa ya, Mas ya? Statusnya nggak jelas ya. Iya. Saya ini awalnya dari orang radio. Terus radio ini yang dikelola bangkrut gitu ya, tutup lah kemana kayak gitu. Terus kemudian saya berpindah ke media yang lain. Jadi saya di radio itu dari 99 ya. Dari 99, kemudian dari 99 sampai dengan tahun 2000 sekarang itu masih di radio. Cuman dari radio itu kemudian melompat jadi apa ya, melompat jadi lompat tinggi apa gitu. Jadi kreativitas yang multimedia lah gitu, melompat ya. dari lompatan dari orang radio yang tadinya cuma jadi penyiar, terus kemudian beralih menjadi orang IT, kemudian setelah jadi orang IT jadi ya kayak ginilah, bikin video yang mau saya kiki ngomongnya konten kreator. Gitu. Orang sekarang bilang gitu ya. Ya, cuma kalau saya konten kreator tapi YouTube ya jelas gitu loh. Artinya nggak fokus ngurusi YouTube gitu loh. Karena mungkin udah masuk ke industri, ke bisnisnya gitu ya. Nah, saya sering dengar pernah ikut lomba dan sering menang itu, Mas. Lomba. Pertama kayak lomba, kayaknya nge-rap juga pernah dipertontonkan di Facebook. Itu bisa cerita dikit gimana itu waktu? Sebenarnya Itu apa sih lomba apa gitu loh? ya lomba lucu-lucuan lah. Dinkes apa sih itu? Kalau dulu di Pekalongan itu BKKBN, BKKBN. lomba bikin lagu rap anti narkoba. Ya bantu sih, ada orang minta tolong kan, masa kita nggak nolong kayak gitu loh. Kalau saya butuh minta tolong sama orang nggak dibantu aja kesel kok. Ya namanya Kayak minta gitu. tolong berarti kan tahu Iya. bahwa dia bisa kan. Jadi ya Dan di menang situ- lagi juara satu waktu itu. enggak juara satu, harapan satu. Harapan satu. Karena waktu itu bikin video klip juga, terus nggak ada yang bisa nyuting waktu itu, akhirnya saya nyuting, akhirnya lip sync dinyanyikin sama penyiar. Oke. Jadi ketika perform di sana itu yang nyanyi dia bukan saya gitu loh. Nah, harapan satu dapat uang. Malah 500.000 nggak ada salah. Mau di zaman Samono ya. Sama Samono. Ya tapi ya alhamdulillah. Lomba film kesehatan kerja apa ini, Mas? Itu Dinkes. Kalau itu Dinkes. Boleh pegang ya ini loh. Ya, Ini apa ini, Mas? ini Dinkes. Ini tulisannya Lomba Film Kesehatan Kerja dan Olahraga K3. dalam rangka peringatan bulan ketiga tingkat Kota Tegal. Apa ini? Ini lomba film pendek dalam rangka K3. Jadi bikin film. K3 singkatan? Itu tadi. Oh itu yang Kesehatan tadi kerja. kesehatan. Mm-mm. Kesehatan kerja dan olahraga. Iya, supaya perusahaan itu lebih peduli lagi dengan karyawannya. Nah kayak gitu. Nah filmnya saya bikin, ternyata menang, kayak gitu loh. Di YouTube ada ya berarti ya? Ada, Di channel apa ini? ada di bukan tayangan TV. Bukan tayangan TV. Channelnya nggak jelas soalnya saya kalau bikin YouTube channelnya nggak ada yang Ya jelas. barangkali pengen lihat. Enggak jelas tapi kan sudah monet semua. Mau videonya baru 4 tapi udah monet. Itu kan heran ya. Iya. Berarti channelnya bukan tayangan TV terus Dicari aja. dicari aja Iya, terus Antoners TV. Antoners TV yang baru kayaknya ya. Iya, Antoners TV Antoners ya. TV. Ada apa lagi ya? Lupa saya. Yang pariwisata itu apa? Yang Ikut di mana? wisata di ini di bukan tayangan TV Bukan tayangan kayaknya. TV ya? Yang satunya lagi kemarin yang baru bikin itu Anida 99. Ada 99. Iya, tapi itu ini ngelola punya yayasan Anida 99. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak bikin video klip, bikin ini kegiatan wanita muslimah Indonesia. Yang kemarin menang itu apa itu? Yang menang yang kalau ini bukan menang. Yang ini apa ini? Kalau yang itu tuh lomba Video pendek? Ya video pendek. Ya film pendek. Film pendek. Film pendek yang PKK, lomba PKK. Lomba PKK. Reproduksi remaja. Reproduksi remaja. Iya, Berarti lomba bikin film Iya, tentang reproduksi remaja. mewakili Mewakili Kecamatan Selawi Kecamatan Selawi juara 1.
juara 1 ya. 2020 ini sahabat muslim. Kemarin. Pantura Klalen. Nah, Dan yang itu terakhir itu. yang itu tuh Yang kelihatan maksudnya kan berarti ada lagi sebenarnya. yang itu tuh penghargaan karena saya sering bantu di Yayasan Anida 99. Anida 99. Iya, nah saya bantu bikin company profile, kemudian video klip lagu wanita muslimah Indonesia itu, kemudian karena saya sering di sana mungkin ya, sering arsip kegiatan mereka, jadi dikasih penghargaan karena dedikasinya kayak gitu loh. Di penghargaan itu saya orang yang mau membantu ini kayak gitu, dikasih sama Prof Eko. Oh gitu ya. Gitu. Berarti kreasinya kebanyakan di tayangan TV yang bukan tayangan TV tadi ya. Ya. Di situ ada yang Anida 99 di situ. Iya ada. Jadi memang kalau itu segmennya kan beda. Kalau itu memang nanti kegiatan yang wanita muslimah Indonesia. Oh, yang baru. Kalau yang Anida 99. Tapi kalau yang bukan tayangan TV itu kadang kurang kerjaan. Ya, saya kurang kerjaan. Kurang kerjaan tapi sudah dimonet nih. Lo nggak tahu di monet sendiri kok. Monet Di sana ya nggak tahu. Kalau yang karya-karya yang biasanya muncul di radar itu, yang di Instagram itu dari dulu lagi mulai tak upload lagi, dicari aja. Dicari aja. Dicari aja. Jadi kalau ditanya YouTube-nya apa, dicari aja. Kayak gitu. Dicari apa ya? Dicari aja. Dicari aja. Karena kayak bikin nama Antones TV kayak gitu tuh izin saya kadang Mas, malu gitu. Saya pernah dulu waktu kenal Facebook pertama namanya Antones Mendunia. Antones Sedunia. Antones Sedunia ya. Terus namanya ganti apa ya? Lupa saya. Entar dulu, lupa saya. Pokoknya namanya akhirnya, loh ini kok Nun Sewu, dulunya kesannya kan kesan sombong. Iya. Terus akhirnya apa ya? Kreator apa gitu. Konten kreator. Bukan, ada apa ya istilahnya, kreasi apa gitu. Kerjanya nyantai. Ya, pas kayak gitu, kerjanya nyantai. Anton gitu. kerjanya nyantai. Nah, kerjanya nyantai. Dirubah di situ kan ada apa, mungkin pola pikir berubah atau gimana? Enggak sih, jadi medsos kayak Facebook itu Dari kata-kata Anton Sedunia itu loh. Antoners itu kan dari Antoners. Gampangnya kayak fan waktu zaman di Anton gitu kan. Antoners kayak gitu. Antoners. Jadi itu sebenarnya mereka itu, bukan saya gitu. Jadi masih bukan Facebook itu ya atas namanya mereka Antoners. Antoners kan berarti orang yang suka Anton. Ya kayak gitu loh. Jadi itu namanya itu. Baru kesini baru Anton kayak gitu. Berarti termasuk orang pede juga ya, mau mengekspos diri sendiri. Iya. Saya lihat di channelnya Mas Anton ini, dia jarang muncul. Paling di lawakan-lawakannya lagi pegang kamera gitu. Iya, kayak gitu. Hapus. Karena emang Lebih enak di belakang layar kayaknya ya. ya jujur aja kalau kayak gini saya mesti keron gitu sama kameranya gitu. Kameranya bener apa enggak, itu mati apa enggak kayak gitu. Betul. Mungkin karena Gusti Allah menciptakan orang dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya nggak punya wajah yang kamera face, jadi saya ditaruh di belakang kamera kayak gitu. Kalau di depan kamera kayak gini kan saya nggak terbiasa gitu. Terus pikirannya mesti ke sana kayak gitu loh. Karena udah mungkin darahnya udah ini ya. Mati apa ya kameranya ya, jangan baterainya entek. Kayak sekarang aja kan kita nggak tahu mati apa enggak kayak gitu loh. Dan kayak konten kreator itu kebanyakan memang susah untuk bermain di belakang layar kalau sendirian. Biasanya seperti itu. Gimana mau mengekspos kalau memang sendirinya yang kamera terus nggak ada orang, biasanya kan orang main sendiri. Susah gitu ya. Orang seperti Mas Anton itu agak perlu apa ya, ekstra triknya sebenarnya gimana sih gitu loh. Supaya orang bisa bermain dengan kita tanpa, kadang kan orang berpikir gini, nah ini kan berarti untuk konten aja ya, saya yang paling bisa itu. Saya buat yang paling buat sendiri gitu kan belum sudah seudon dulu kebanyakan seperti itu. Gimana menurut triknya gimana Mas? Jadi gini Mas. Jadi gini. Ya gini kudu dinong dhisik. Iya. Ini lho, Bro. Jadi gini. Dulu saya pernah berpikir begitu, tapi zaman di radio. Ngedit iklan biar bagus, misalnya kayak gitu. Ngedit iklan biar bagus. Ilmunya saya nggak mau ngasih ke orang. Karena pikiran kayak gitu tadi. Kalau saya nggak muncul, saya pakai orang, jangan-jangan nanti suatu saat saya digeser. Dulu, tahun 2000. Sekarang nggak ada. Jadi ketika kemudian saya ngajari
juniornya, dia akan membantu saya. Itu satu. Yang kedua adalah saya bisa membagikan ilmu yang bermanfaat. Kan jarene sing amalannya selalu jalan itu ilmu yang bermanfaat anak yang salah satunya, anak yang soleh dan antara lain anak kan kayak gitu. Ya, kayak antara gitu. lain berarti ilmu yang bermanfaat. Iya, jadi mungkin kayak secara pemikiran itu lebih matang loh. Dulu kemanjon mungkin ya. Kalau sekarang matang kayak gitu. Jadi ketika saya udah mulai nggarap konten-konten yang di Instagram Radar Tegal itu, yang iklan-iklan bahasa Tegal itu, di sana itu saya memang sudah merasa bahwa ya saya kreator itu nggak harus muncul, dan ini aja karena sampean yang ini loh. Saya nggak biar memunculkan kreatornya gitu. Padahal masih orang gelem. Tapi tak paksa. Karena ini artis juga. Ini kan dulu main di Satanik juga. Jadi setan. Mas Barkah. Oh iya, Mas Barkah. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi dia bisa make up juga. Yang make up film G30 SPKI ya Mas Barkah itu. Beneran? Iya serius. Dia yang make up. Sekarang di mana ya? Masih ada. Saya pernah waktu jualan seblak kayak siapa ya? Iya Mas Barkah. Iya. Harusnya sebelaknya seblak Barkah. Iya. Tadinya mana ya? Lupa. Ini ada di itu apa ngajarin orang. Oh iya betul. Ngajarin orang. Iya, jadi ngajarin. Gimana orang. supaya kita bisa kerjasama dengan orang lain gitu. Karena saya udah menempatkan diri saya ketika saya menjadi kreator, ya saya di belakang layar. Ya sudah nawaitunya seperti seperti itu. Jadi saya nggak pernah merasa bahwa karya saya ini ya karena saya harus muncul, enggak. Ada sih emang satu orang yang harus banyak sendiri. Banyak Mas, banyak. Saya nggak karena mungkin susah untuk merentah orang, mungkin bisa jadi, atau susah untuk mempercayakan kepada orang lain bisa jadi. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi dia pengen menunjukkan jati dirinya. Bisa jadi ya. Ini loh saya gitu. Kalau saya enggak. Saya itu pengennya orang lebih mengenal karyanya daripada siapa yang buat. Ingin mengenal karyanya. Iya, kan benar. Kayak sutradara yang besar kayak Mas Hanu dan lain sebagainya. Yang Tegal itu Mas Wisnu ya, yang bikin film Turah itu. Oh gitu ya. Nah itu kan dia nggak main. Dia nggak main. Sutradaranya. Iya. Jadi nggak selalu harus misalnya kayak ini saya harus main kayak gitu. Harus tahu diri lah. Karena buat saya bikin dengan teman-teman itu tujuannya adalah ya kita belajar bareng. Ini belajar bareng. Nggak pernah saya merasa paling pinter, paling ulunnya sekolah ya beli. Jangan sekolahnya ya sekolah nggak pemancar limang watok. Ya kan? Itu lulusan SMK. Dan SMK dengan pencapaian yang tadi ini ya buat saya itu udah alhamdulillah gitu. Karena saya selalu berpikir bahwa pinter itu nggak harus selalu di bangku sekolah. Pinter itu zaman sekarang itu bisa belajar sendiri, apalagi sekarang ada internet dan sebagainya kayak gitu. Zaman sekarang. Tapi intinya ketika saya tidak muncul di depan ini, saya nggak pernah merasa tersaingi dengan teman-teman yang populer itu. Ya pemain-pemain saya yang biasanya di Radar Tegal itu, saya malah senang kalau mereka terkenal. Kalau mereka dapat endorse dan lain sebagainya, saya malah senang. Berarti jalannya saya bisa memberikan rezeki buat dia. Itu tuh udah cukup gitu. Nggak harus ini loh saya muncul harus di ini. Enggak, saya enggak kayak gitu. Enggak lah. Enggak. Yang saya tahu channelnya kan banyak yang sudah monet. Ya. Lah itu mungkin boleh bagi trik. Kira-kira bagaimana sih supaya channel-channel itu bisa disukai banyak orang, bisa dilihat orang. Bahkan saya juga pernah melihat beberapa kontennya diminta izin supaya tayang di TV. Saya pernah ini itu ya prinsipnya pertanyaannya supaya bikin konten yang bermanfaat dan bisa istiqomah di situ dan cepat banyak pemirsanya, capaian yang tinggi, kan ada syarat-syaratnya juga sih. Gimana Mas? Kalau sekarang sih kalau saya ngelihat ya dari beberapa kayak punya jenengan ini Pantura Channel dan teman-teman yang lain itu sekarang itu lebih banyak ini. Jadi kalau misalkan kita bikin konten bagus tapi nggak konsisten juga percuma Mas. Gitu ya. Kuncinya di konsisten. Iya, karena
Kalau algoritma Google kan bisa berubah-ubah, tapi yang paling sederhana itu konsisten. Karena saya lihat yang konsisten itu justru dia malah subscribernya cepat. Saya malah keselip, karena saya nggak konsisten. Karena saya main YouTube itu ya iseng aja gitu. Ada sampah taruh YouTube, ada sampah taruh YouTube kayak gitu loh. Apalagi yang bukan sampah ya. Kemudian bukan sampah gitu. Kadang kayak gitu aja sih. Jadi kalau menurut saya sih konsisten itu penting banget. Karena kayak jenengan konsisten udah ini ketika saya ngobrol ini udah 700 subscriber. Insya Allah nanti bentar lagi 1000 4000 jam monet kayak gitu lah. Kan saya punya YouTube ya digeletak toh. Monet lagi itu supaya digeletak nata bisa monet itu yang susah. Saya nggak jelas sampai jengkang-jengkang tapi nggak nyampe gitu. Nggak jelas. Tapi ya saya bersyukur gitu maksudnya udah konten-konten yang bagus kira-kira yang gimana itu Mas? Kalau konten yang bagus sebenarnya yang lebih kalau saya sebagai penonton YouTube ya ya mesti konten yang kekinian, yang update. Yang update itu macam-macam ya, kadang ada yang modelnya repost macam-macam kayak gitu, tapi kan ada konsekuensinya. Tapi kalau saya sih prinsipnya pertama istiqomah tadi ya, konsisten. Kemudian yang kedua bikinlah yang terbaik. Kalau yang terbaik kemudian segmennya udah jelas, biasanya orang akan lebih gampang ngumpul di situ. Oh, berarti segmennya jadi nanti sesuai algoritmanya. Jadi penonton Anda itu ini kayak gitu loh. Berarti segmented. Ya. Ya syukur-syukur bisa kayak gitu. Tapi kan kadang ada orang sambet di mana pengen bikin apa, sambet di mana. Kalau Pandora Channel masih simpang siur, belum istiqomah. Enggak apa-apa, tapi minimal itu konsisten, Mas. Yang penting konsisten. Minimal itu dulu, baru nanti sambil jalan ganti. Yang jadi Kobuser aja ganti kok. Iya kan, konsepnya dulu pernah motivasi, nah, sekarang jadi podcast. Nggak masalah, semua butuh proses. Kalau kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah tahu. Sama lah kayak salah satu pemilik toko emas itu juga sering WA sama saya, Mas atau ini bla bla bla, ya saya dia kasih ngobrol kayak gini aja. Ngobrol kayak gini aja ya, lebih interaktif ya, kayak jenengan yang bikin itu ada giveaway dan sebagainya. Itu salah satunya dan itu bagus. Kalau saya kan nggak ada giveaway-giveawayan, larat. Nganggur mungkin karena ya itu karena YouTube itu sampah token YouTube itu. Jadi saya pengennya sama-sama ini juga bisa dinikmati orang gitu aja. Sempat bikin iklan yang merasa puas, bangga, terus spesial, itu iklan apa Mas? Yang sekarang sampai sering denger itu Sop Janda. Oh iya Sop Janda. Banyak orang yang masih tahu itu ternyata Sop Janda. Tapi bangga itu buat saya nggak bangga untuk diri sendiri gitu. Tapi bangga itu adalah pemain-pemain yang hebat itu. Itu yang bikin saya bangga. Jadi bukan karya saya yang membuat saya bangga, tetapi orang-orang yang main di sana itu yang bikin saya bangga, itu yang luar biasa. Sampai detik itu saya belum ikut nimbrung juga ya Mas. Ya nanti suatu saat. Saya sih lagi pengen ini, kebetulan ada tugas juga, tugas dari kantor juga untuk bikin konten. Mungkin suatu saat lah. Kita dari kantor sendiri ada kan ya, ada YouTube-nya juga ada. Dari CPS ada. Kalau saya kan ngelola yang Radar Tegal TV. Yang Radar Tegal TV itu sudah Radar TV ada, sudah. Radar Tegal TV udah mulai udah lama. Jadi Radar Tegal TV itu setahun monet. Oh, setahun. Oh, maksudnya YouTube ini. YouTube. Kalau yang TV analognya kan masih proses. Oh, belum ya. Belum, masih proses. Baik, sekarang saya pengen tahu Mas Anton tentang radio zaman now. Mungkin perbandingan zaman now, zaman old. Kalau zaman old itu kan berarti seperti artis gitu ya. Orang-orang penyanyi seperti artis lah. Zaman now ini kira-kira keadaan radio gimana nih sekarang? Oke, kalau misal mungkin pendapatnya sekalian aja Mas. Zaman dulu kayak apa dan sekarang kayak apa? Kalau menurut saya ya ini pandangan saya. Pandangan saya kan bisa jadi salah. Iya. Banyak salahnya lah kayaknya daripada namanya pendapat. Jadi tidak harus pendapat itu dibenarkan juga, tidak disalahkan. Ya udah ini. Tapi menurut saya banyak salahnya. Menurut saya banyak salahnya. Jadi ini sudah banyak salahnya. Menurut saya banyak salahnya. Jadi resiko ditanggung sampean ya. Banyak salahnya. Jadi kalau radio itu kan punya era keemasan radio.
waktu itu tahun 80-an itu luar biasa banget. Karena berarti masa jenengan sudah di radio tahun 9 berapa? Iya, saya mainan radio 9 kan, dekade 90-an. Ya. Itu masih emas ya? Iya masih, itu masih emas. 80 90. Bahkan dulu radio itu menyiarkan nomor ya. SDSP itu nomor ya. Dulu zaman 80-an itu. Jadi nomor itu diumumkan di radio. Porkas. Saya kenal nama Porkasnya Dulu kan ada dahsyat ya. Zaman gitu tuh radio Raka, RSA, RCA, terus apa lagi ya nama kelar itu. Serenada, ini masih AM semua. Identiknya olahraga ya Porkas ya? Iya, tapi waktu itu emang ada pengumuman itu nomor itu. Saya masih ingat dengerinnya depan rumah dulu. Di rumah. Nah, waktu itu masih keemasan. 90 masih keemasan karena 90 itu kan TV swasta juga belum masuk wilayah sini ya. Masuk ke sini kan mendekati 92-an lah, RCTI. Iya. TPI itu ya 91 TPI. Itu masih numpang, masih nebeng. Punya TVRI kan. Nah, kesini kan 90 berapa gitu. Pokoknya udah 9 tua lah. Udah 9 tua baru ada TV nasional. Nah, 90-an radio itu masih emas. Jadi misalnya kayak almarhum penyiar legend Zaldi kayak gitu, itu pendengarnya luar biasa. Job MC-nya juga luar biasa. Dan dia emang legend. Sampai sekarang legend. Ya nggak ada pengganti kayaknya. Nggak ada pengganti, dia legend. Karena memang beliau ada di momen dimana radio itu masih di zaman keemasan. Kalau 2000 ke sini itu pertama itu awal tahun 2000-an itu radio masih emas, tetapi untuk pendengarnya masih responnya masih lumayan bagus. Banyak yang datang. Usianya lebih muda ya. 2000-an ya. 2000-an itu usianya lebih muda-muda pada datang. Itu masih kayak radio zaman yang sebelumnya. Nah, mulai lah ya. Nah, mulai turun karena itu persaingannya TV sudah mulai banyak. Banyak, ya? Ada TV, kemudian digital masuk, di situ radio udah mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu. Ya berarti mulai Android tahun berapa ya? Android itu detailnya Android karena nyong ngitungnya dua Android kapan ya? Liane punya BBM yang orang dua, liane punya Androidnya carry gitu loh. Android kan berarti terakhir ke sini setelah 2010 kan. 2010 ke sini. Nah, ke sini baru ya 2010-an lah gitu. Mungkin tapi sih masa sebelum 2000 segitu aja sudah radio mulai agak redup ya. Udah mulai susah. Redup, ya? Itu belum dikuasai platform digital. Merasakan radio mulai sangat nunjem orang jengking pokoknya itu. Mulai kapan mulai jengking itu? Mulai jengking itu pokoknya ketika era digital itu dimulai. Tadi Android tadi ya? Ya, jadi ketika orang sudah bisa dengerin lewat streaming, orang udah paham lewat streaming. Dulu streaming itu kan sebuah teknologi yang luar biasa buat stasiun radio. Angga radio bisa streamingnya hebat teman zaman biyen. Ya, macam-macam pendengar dulu ini itu. Di zaman RCA masih ngundang Pak Wali Kota Adi Winarso kalau nggak salah ya. Kan itu udah ada blognya malah RCA waktu itu. Nah, kalau sampean sih enggak. Reportase haji waktu itu. Nah, itu. Jadi zaman itu tuh zaman transisi di mana digital itu udah mulai mau masuk. Dan ketika digital udah masuk, udah ono Spotify, no YouTube. Saya kira radio itu lupa anaknya podcast. Berarti realitanya yang tadi banyak salahnya radio lagi jengking ya? Radio lagi jengking. Dan memang nggak bisa jadi gini, kita harus lihat dari beberapa radio. Alasan lagi jengking apa mas? Apa iklannya, apa respon pendengar, atau gimana, apa penyiarnya? Ya banyak menurut saya ya, mudah-mudahan salah. Menurut saya karena orang sekarang itu udah melek teknologi, jadi mereka beriklan. Kenapa harus di radio? Wong sekarang itu ada Instagram, sekarang ada YouTube, sekarang ada macam-macam. Kan kayak gitu. Logikanya sekarang kayak gini, sampean iklan di radio nih, ini seblaknya nih, tes iklan di radio dengan iklan di Instagram misalnya. Responnya kan langsung bisa dilihat di Instagram. Kalau di radio bisa aja datanya itu ditambah-tambahi. Oh pendengarnya satrek nih kayak gitu. 50.000 orang. Tapi kan datanya itu nggak bisa dilihat kecuali yang pakai streaming. Beda dengan kalau misalkan digital. Kalau digital Instagram insightnya berapa? Oh iya sing
ndeleng postingan iki ana 1000 wong kayak gitu itu nggak bisa dibohong. Iya, kelihatan semua. Jadi era itu yang akhirnya sekarang ini ketika orang mau beriklan itu banyak pilihan, dan ketika zamannya udah digitalisasi orang lebih milih ke digital karena semuanya bisa dilihat. Lah sekarang kan masih di radio. Kira-kira radio yang supaya bisa mengikuti zaman gimana, Mas? Radio yang bisa mengikuti zaman Jarenyong. Iya. Jarenyong itu adalah radio yang dia sudah mulai migrasi ke digital. Misal? Ya misalnya kayak gini, kayak sekarang kan kalau radio saya dari dulu masih ada websitenya, dan website itu punya peran yang sangat penting gitu, karena klien yang luar kota misalnya iklan nasional atau biro dan lain sebagainya, orang mau lihat performnya kan bisa jadi dari situ aja. Nah sekarang kayak gini misalnya sampean di radio, terus jualan radio, terus teka untuk gawa kertas. Orang zaman Mas, sekarang zamannya wer kayak gitu. Lihat webnya. Oh ya ini webnya ini data media. Ini eventnya udah ini kayak gitu. Iya. Profil, gitu ya. Iya. Dan klien bisa mendengarkan siaran radionya dari tempatnya. Dan CBS Radar sudah. Streaming ada. Sudah. Website ada. Terus apalagi YouTube ada. YouTube ada, cuma YouTube-nya tak acak-acak mau tatatain lagi. Jadi. Dan penghasilannya. Kalau penghasilan karena endingnya itu enggak walaupun profit profitnya bisnis itu kira-kira matching dengan seperti itu atau masih dalam apa meraba ini kira-kira bareng ikuti zaman. Kalau penghasilan kan kalau sekarang radio rata-rata masih iklan yang analog ya, iklan yang manual yang biasa aja. Ini Bapak sana ini iklan kayak gitu. Kalau sekarang ini yang kita alami itu klien itu biasanya minta medsos. Jadi misalnya per posting berapa, kayak gitu. Itu kita udah jalan kalau yang itu. Artinya, iya. Jadi klien itu udah minta di radio iya, di medsosnya juga itu yang namanya tadi ngikuti multimedia ya. Iya. Kalau minta ada, Instagram ada, website ada. Kalau dengerin di Arab Saudi streamingnya ada. Gitu ya. Jadi kalau radio ini sampean itu nggak bisa kayak gitu ya. Selamat menikmati kayak gitu loh. Karena sekarang klien tuntutannya udah kayak gitu. Bahkan minta insight-nya udah. Kayak misalkan yang punya Pak Ganjar gitu kan ada. Jadi begitu dia posting dia minta insight-nya dilihat berapa orang, like-nya berapa. Itu tantangan orang radio sekarang. Dan jadi kalau streaming juga jelas ya, siapa yang mendengarkan berapa, ketahuan ya. Betul, ada rekapnya kayak gitu loh. Makanya ini yang menurut saya kalau radio tidak mengikuti zaman ya selesai. Gitu. Untuk orang radio tuh ya itu jareku. Iya, tapi nggak salah ya. Mudah-mudahan sih salah. mudah-mudahan salah. Maaf. Iya. Sekarang ke praktisinya, Mas. Praktisi apa ini? Radionya. Jadi dulu kan penyiar itu seorang kayak artis. Lah sekarang kan nyari penyiar kayak apa sih sebenarnya? Kan repot juga kan? Apa gimana menurut pandangannya? Saya pernah kedatangan teman-teman pelajar dari salah satu SMK di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal datang ke kantor. Kemudian di sana itu kayak kita presentasi tentang radio dan lain sebagainya. Anak SMK terus saya tanya, siapa yang sering dengerin radio? Tahun kemarin. Siapa yang sering dengerin radio? Nggak ada. Satu pun. Ada yang kenal penyiar radio di Tegal? Nggak ada yang jawab. Mesra. Jadi anak zaman sekarang itu nggak kenal radio. Rata-rata, nggak semuanya. Rata-rata. Artinya itu bukan berdasarkan Jarenyong, tapi Nyong ketemu dewek dengan mereka, dan ketika kita nanya begitu, kita sebagai orang radio ini minus. Realitanya seperti itu. Ya, bagaimana radionya mau dijual, mau jualan. Kalau dijual kan radionya dijual berarti mau jualan. Gitu. Marketnya kan susah kayak gitu. Karena sekarang ini mungkin ada satu radio di Tegal yang masih pendengarnya masih aktif, masih banyak, 1-2 lah, masih banyak kayak gitu. Tapi kan memang dia harus lebih banyak berinteraksi dengan pendengar. Jadi kalau radio yang informatif orang itu malah mungkin. Kalau di kota besar keadaannya sama. Sering kontak, ada informasi dari teman-teman gitu.
Itu penurunannya lebih dari 50%. Radionya mau dijual Mas, radionya besar namanya, itu pun mau dijual. Sepengetahuan saya radio kan sekarang bikin lagi nggak bisa Mas. Nggak bisa ya. Ya, Yang profit itu nggak bisa, bahkan aturannya kan berbelit lah ya. Komunitas aja gimana aturannya, susah. Itu masih tidak boleh dibikin lagi atau hanya tumpang tindih? ada sebenarnya, tapi kan frekuensi yang kemarin digudangkan itu baru nanti akan dikeluarkan lagi. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini radionya mati nih karena nggak bayar IPP, ISR, karena 2 izin itu kan prinsip banget ya. Kalau salah satunya mati maka izinnya mati semua. Telat bayar, misalnya kayak ISR, telat bayar, ya mati izinnya berarti nggak bisa diperpanjang. Kan sekarang 5 tahun harus ada EDP. Lah, padahal kondisi radio kayak gini. Ya justru itu, makanya itu yang kadang kalau saya bilang itu ngurusnya angel tapi duitnya laka. Itu makanya. Duitnya laka. Ada salah satu pandangan dari orang-orang yayasan, terutama orang-orang di pendidikan atau dakwah, mereka menginginkan radio. Menurut penjenengan, kira-kira kenapa kok masih berkenan untuk mempunyai radio ya? Kalau zaman seperti sekarang itu bisa saja Mas, karena sekarang itu kan kayak orang kerja itu WFH, terus yang sekolah itu daring. Jadi kayak Efektif nggak sih? Efektif. menurut saya kalau muridnya waras efektif. Padahal kalau radio kan harus profit juga, harus ada iklan. Iya profit, makanya kan profit dengan konsep itu kalau bisa jalan bareng. Ya, itu yang susah mungkin. Nah itu yang susah itu, makanya kalau misalkan ini dari yayasan nih misalnya, Yayasan kan duit ada kan, istilahnya kan ada anggaran. berarti kan nggak butuh duit. Sebenarnya tapi kan harus profit katanya. Tapi kalau itu kemudian untuk dunia pendidikan kan nggak apa-apa. Kan komunitas. Ya kan komunitas, bener. Iya. Justru karena komunitas, misalnya ini sekolah nih. Kalau mintanya jangan komunitas supaya frekuensinya kayak terbatas. Zaman sekarang itu sebenarnya nggak masalah Mas. Jadi misalnya kayak pendidikan, kayak sekolah, pelajaran lewat radio nggak masalah. Kan dulu TV juga begitu. Apalagi sekarang di era pandemi. Kan harusnya bisa. Harusnya radio kan. Iya, kalau orang suruh beli kuota untuk beli YouTube kan nggak semua orang bisa. Tapi kalau radio kan gampang, gratis, nggak bayar. Sebenarnya lebih ke konsep sekolah ini mau bagaimana atau yayasan ini mau bagaimana memanfaatkan radio sebenarnya. Jadi sebenarnya masih efektif, cuman memang harus membangun pelan-pelan. Kalau kayak sekolah kan gampang. Pak gurunya sih ngomong, kon ngopoken pelajarannya yang radio misalnya kayak gitu. Oh, kenapa enggak? Kalau perkara orang yang lain nggak seneng dengerin dan sebagainya itu urusannya dia. Mau misalnya ada ini berita nih, kan nggak semua orang suka berita. Kan kayak gitu, ada segmennya masing-masing gitu loh Mas. Kalau sekarang ini kan lagi masa pandemi, sekolah lagi sarut marut lah istilahnya, setengah tahun nggak sekolah, apalagi kayak anak saya saja MTTA nggak pernah masuk, tiba-tiba tes. Iya, tiba-tiba tes. Terus gimana lah, menurut jenengan barangkali ada solusi atau masukan untuk para dunia pendidikan di masa sekarang ini di era multimedia, ada masukan nggak buat para pendidik? Kalau ngasih masukan sih kayaknya saya bukan ya siapa tahu kayak kompeten, terpendam, bukan kompeten ya gitu untuk membahas itu. Cuman kalau di era teknologi itu kan sekarang sekolah itu ada kuota dan lain sebagainya. Mungkin mudah-mudahan sih ada benernya sedikit. Mungkin yang paling gampang sekarang itu kan kalau selama ini tugas lewat WA dan WA. Kayak webinar gitu modelnya. Kan kalau webinar itu kan jadi dia mengikuti secara langsung saat itu juga. Ada schedule-nya gitu loh. Terus nanti tugasnya itu dikerjakan. Jadi kayak belajar di sekolah, gurunya itu ngomong, nanti muridnya ngikutin. Kan bisa melalui YouTube. Jadi nanti di samping ada chatnya, misalkan ada yang nanya, itu nanti tinggal disampaikan. Iya bisa. Apa Zoom barangkali ya? Kalau Zoom kan forum diskusi, meeting. Oh gitu. Kalau YouTube kayak webinar, iya. Modelnya webinar, iya. Jadi kalau dia muridnya itu di rumah, dia nonton YouTube jam sekian, terus nanti tugasnya dikerjain. Tapi gurunya nggak bisa lihat muridnya ya? Ya nggak bisa. Makanya, tapi kan lihat muridnya atau enggak, dia judulnya ngajar. Yang penting ngajar gitu. Iya. Jadi angger bebek ngenduknya telu, mecah, misalnya kayak gitu, itu kan bisa. Kan tinggal dikasih HP kayak gini kan kayak bisa. Serok, celongat, live.
Zaman bedanya sekarang sama kan Zoom. gampang. Kalau Zoom Kalau kan Zoom kan harus anak-anak muridnya bisa ada lihat. semua. Kan bisa lihat tapi gurunya. Ya, tapi kan kalau di Zoom itu kan interaktif. Nanti satu ngomong gambarnya ganti, gambarnya ganti. Gitu ya. Kalau di webinar kan enggak. Dia nggak bisa main tabrak. Karena dia hanya bisa interaktif, bisa melalui chat atau melalui WA. Jadi persis kayak guru ngajar, cuma ada di YouTube. Dan itu banyak sekarang udah kayak gitu. Tinggal ya itu dimanfaatkan dengan baik. Kalau saya lebih setuju yang konsepnya webinar itu. Karena kan nggak butuh feedback langsung. Apa tuh untuk publik apa privasi itu ya kayak gitu ya? Nanti kalau publik berarti orang lain juga bisa lihat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Zaman Biar sekarang pahalanya itu banyak gitu ya iyalah. Orang bikin adiknya kakak aja sekarang publik jadi tersangka ya toh. Itu. Nah iya kayak gitu. Jadi menurut saya kalau untuk dunia pendidikan pakai cara itu paling enak. Ya jadi kan pernah ngadain kan bisa nih multimedia. Pernah nggak atau pernah mengerjakan atau merencana mengerjakan pelatihan dari dunia multimedia? Kalau pelatihan Mengajar loh. mengajar itu. Kalau mengajar untuk ilmunya secara pribadi mungkin saya bisa. Tetapi kalau misalkan harus bikin kayak pelatihan dan lain sebagainya, rasanya saya bukan orang yang tepat gitu loh. Tapi Karena ngajar bisa. ya ngajar ya sharing aja lah, sharing. Barangkali ada orang nih pengen ada kelas atau ya pendidikan multimedia. Berarti Mas Anton siap gitu apa gimana? Ya insya Allah. Bisa, ya? Kalau misalkan saya dia nggak bisa. Cuma kalau saya sendiri kalau mandiri enggak, tapi kalau misal diundang bisa-bisa aja. Iya, ya. Yang penting dia harus tahu dulu karya saya, karena dengan tahu itu jadi ngerti ukurannya. Enggak, jadi yang mau belajar itu nggak salah ke orang. Takutnya nanti dia mau belajar tapi nyongko ilmunya udah tekan apa yang dia mau, dia punya ekspektasinya ini kayak gitu. Lah nyong orangnya Anda. Itu kan berarti harus ngobrol dulu lah. Ini bisanya minimal itu lihat karyanya. Dari karya itu nggak kaki ke primen kayak gitu. Nanti jadi tahu. Soalnya kalau misalkan nggak tahu kan susah Mas. Misalnya nyong pantakon masak tapi nyong hasil orang ngerti masakannya sampean kan sama aja bohong. Mau bagan arane tapi endang gue seblak rasanya kayak mercon iki primen kayak gitu loh. Sulit mercon apa gitu? Iya, tapi kalau saya harus bikin kayak pelatihan untuk sendiri karena saya nggak sekolah, ya saya nggak kuliah. Terus tapi sana mau kuliah katanya. Kemarin mau kuliah, udah WA-an sama dosennya juga. Terus dosennya bilang nanti kita lebih banyak nanya sama Mas Anton. Biasanya bingung di situ. Terus ada temen yang bilang, Mas nanti kalau misalnya kayak gitu paling jadi asisten dosen katanya gitu, nambah kerjaan buat saya gitu. Maksudnya terus kan ya ijazahnya dulu sini Pak gitu aja. Penting saya ada ijazah Pak. Jadi Mas ya bukan sok sibuk ya. Waktunya kadang susah gitu karena kan ya urusan pekerjaan dia, kadang juga ada teman-teman yang minta dibantu iya, kemudian saya juga ada di dalam sebuah yayasan juga kayak gitu loh. Bahkan kadang yang di yayasan itu mau ketemu aja nanya, Mas free nggak? Gimana kayak gitu loh Mas. Padahal yang sudah connect gitu lah istilahnya. Iya, jadi kalau misal saya harus ngajarin, saya nggak punya ilmu banyak, saya bukan orang yang kompeten lah gitu. Saya selalu merasa bahwa ilmu saya itu cetak. Jadi nggak berhak untuk ngajarin orang. Tapi kalau orang pengen belajar, ayo. Yang saya bisa, yang saya tahu. Saya selalu bilang, saya bukan profesional. Saya hanya mengalir seperti air aja gitu loh. Tapi merasa makin sempurna, makin bagus. Merasa nggak Mas? Ya saya kan lihatnya dari karya. Kan berarti pernah lihat karya lama terus. Iya, kalau itu ya. Terus iya. Menyempurnakan terus gitu ya. Iya, kalau itu iya. Jadi kayak yang sekarang lagi evaluasi terus ya. Kayak sekarang lagi bikin film buat Dingas, film COVID-19. Itu judulnya Orang Ngandel itu. Judulnya Orang Ngandel. Jadi orang yang nggak percaya dengan COVID-19 itu. Lagi proses itu. Kemarin juga tag. Nah ini dari situ kan kita bisa menyempurnakan satu persatu Mas. Nah jadi perubahan itu dilihat dari karya awal sampai yang sekarang. Di mana sih bagusnya, di mana sih jeleknya kayak gitu. Jadi ngerti ilmunya bertambah itu ya dari situ Mas. Bukan dari macam-macam. Kalau orang pujian itu kan ya udah itu pujian dari orang itu. Tapi ya sekali lagi ilmuku masih cetek. Iya. Biasanya kalau cetak padahal jero ya. Sekali.
yang saya tahu kan di sini selain di radar GPS, ini kan berarti ada divisi lain ini. Apa bikin iklan dan lainnya ikut di sini atau ada yang lain ini Mas? Ya, itu susah itu. Saya soalnya pernah lihat Gabrut Studio itu Nah, apa ya, itu? ya. Gabrut Studio. Terus pertanyaannya kenapa namanya Gabrut? Iya. Ya ini menarik. Dan ini banyak orang yang nanya gitu. Saya sering bikin teaser, nah, terus tulisannya Gabrut Studio. Bahkan kemarin yang di Anita 99 itu kan ada kredit titelnya. Studionya Gabrut Studio. Ya kalau orang sana nggak tahu Gabrut. Nggak tahu. Anaknya yang tanya. Mi, Gabrut itu apa Mi? Gitu. Kan dia nggak ngerti. Kalau ibunya kan ngerti. Gabrut itu makanan gitu. Oh, gendeng bareng ya gitu. Jadi kenapa namanya Gabrut Studio namanya. Jadi itu ya karena tadi yang saya bilang bahwa saya itu belum pantas untuk terlalu percaya diri, overconfident apa ya bahasanya kayak gitu, bahwa ya kayak misalkan saya bikin yang Antones TV aja itu kadang gimana gitu ya. Karena menurut saya nama ya nama. Nama ya nama. Saya pengen sesuatu yang unik. Dan Gabrut Studio itu maksudnya karena saya bekerja itu kan di kamar. Di kamar tidur. Gitu. Jadi saya nggak punya studio yang bagus. Saya nggak punya studio yang keren, yang kayak podcast gitu. Saya nggak punya kayak gitu karena karya itu nggak dilihat dari itunya, tapi karya dilihat dari karyanya aja kayak gitu. Makanya di kamarnya ya dipakai buat suami istri, buat bikin adiknya kakak kayak gitu loh. Jadi udah kasih nama Gabrut Studio aja. Jadi sebenarnya itu studio kamar. Ya studio di kamar. Studio di kamar. Cuman emang banyak yang ngomong gitu dan selalu ketawa gitu loh. Kok namanya Gabrut Studio? Dan itu banyak Mas. Itu banyak. Dan akhir-akhir ini memang sering Gabrut Studio. Kenapa sih gitu? Apa yang ada yang salah? Tapi itu sebuah proses yang mulia kan, bukan pas Gabrut terus gawe ya. Ya kadang kayak gitu Mas. Ada. Jadi misalnya bergabrut lanjut ngedit misalnya kayak gitu kan, gabrut ngedit kayak gitu. Itu ya kan kayak gitu. Tapi kan benar. Itu kan real. Itu miliknya jenengan sendiri atau bekerja sama dengan orang atau gimana? Apa ikut CBS atau gimana? Enggak sih. Jadi kalau di kantor saya kan di radio, tetapi saya diminta untuk lebih banyak di online, di radartegal.com ya. Di situ kan membawai Radar Tegal official, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Nah, yang paling baru ini. Tapi di radio juga kan? Masih. Nah itu kan nggak jelas itu. Nah masih. Nah yang satu lagi itu di ini Mas, apa? Yang baru itu kemarin saya barusan dipanggil di TV, mau dilibatin di TV. Kan bingung, ya Radar Tegal TV yang masih proses itu. Ya doain lah mudah-mudahan lancar. Ya suatu saat bisa liputan ke sebelah Pantura kayak gitu, bikin konten di situ kayak gitu loh. Ya kayak gitu sih Mas. Jadi sebenarnya saya itu lebih banyak di online dan di multimedia sekarang itu lebih banyak di situ. Saya emang lebih banyak bikin karya. Jadi iklan-iklan video itu yang sekarang lebih banyak. Terus ngurusi AdSense juga. Ya alhamdulillah kemarin udah cair, udah dikirim ke kantor, lumayan lah 1 tahun dapat segitulah. Lumayan bisa buat beli rumah lah ya. Ya belum lah. Beli motor. Itu hebat sekali kalau rumah. Beli mobil. Ya pokoknya bisa beli susunya bocah gitu. Padahal bocah sih nyusu maknya. Gitu. Ya susu bocah berapa truk. Ya kayak gitulah. Artinya itu kan rezeki Mas. Rezeki bukan dari siapa-siapa, bukan karena saya yang hebat, tetapi yang hebat itu adalah viewernya, yang nonton. Itu yang hebat. Jadi bukan sayanya. Nekat nonton gitu ya? Iya, nekat nonton, kesasar sampai nonton itu. Ada kan kata-kata teasernya kan unik-unik kok. Iya kan kayak gitu. Cuma kan memang itu balik lagi, YouTube pengen punya uang banyak ya tergantung niat dan tujuannya. Tapi kalau saya secara pribadi ketika saya dapat uang sekian $, dari YouTube itu ya terima kasihnya ya ke viewernya. Jadi berapa bukan tahun baru diambil itu? Tahu sih, nggak tak ini. Lama. Maksudnya pertama diambil apa udah berapa kali diambil? Udah berapa kali gitu. Cuman kan nggak tak pikir lah itu masuk aja, nggak tahu, nggak nungguin. Bukan sombong ya, bukan sombong, tapi emang
Ya alamiah mengalir lah aja, alamiah. Tidak ada yang butuh ini kok cair ini. Cair kayak gitu, biasanya kayak gitu. Lagi ada perlu buat bantu ini cair kayak gitu. Karena kan itu serba cukup ya. Iya, jadi saya nggak perlu capek-capek bikin. Cukup segalanya maksudnya loh ya. Amin amin amin. Amin Asrofi. Oke, berarti tadi udah ya Facebooknya apa sudah ya Facebooknya? Facebook kalau Facebook kalau yang mana Facebook yang mana? Jadi dua-duanya nggak apa-apa. Facebook saya. Iya. Kalau Facebook nonton konten kreator kalau nggak salah yang sekarang. Iya. Ya kan? Yang Instagram itu iklan itu indah. Iklan itu indah. Ya karena saya emang senang bikin iklan dan memang pekerjaannya bikin iklan itu. Jadi namanya i3 iklan itu indah. Oh, iya. Iklan itu indah. Cuman di situ nggak ada iklannya. Malah nggak ada iklannya. Nggak ada iklannya. Adanya itu di Radar Tegal Official. Jadi di situ tuh kayak teaser, kayak potongan, behind the scene gitu. dan lain sebagainya. Biar nonton ke situ. Ya. Tapi kalau misalkan kalau misal ini manggilnya apa nih? Sobat Pantura. Sobat Pantura itu melas gitu, melas karonyong maksudnya, melas karonyong ya tinggal nonton di bukan tayangan TV atau dicari aja. Bukan tayangan TV dan dicari aja. Kalau yang Radar Tegal TV nggak salah itu punya. Ya boleh nggak apa-apa. Nanti yang ngomong kalau gitu. Bosnya ini. Iya. Kalau saya kan enggak. Itu pun kalau melas. Kalau nggak melas ya nggak usah. Emang kan nggak banyak. Oh gitu ya. Kalau video saya kan nggak ada klining neng kayak gitu tuh nggak Gitu. ada. Saya malah gitu. runut dari awal Dari sampai awal akhir sampai semua itu. Saya nggak ada. Ya karena balik lagi tergantung konsep dan tujuan. Tujuannya apa? Kalau saya hanya menyimpan karya di situ udah. Ya emang alhamdulillah. Iya, cuma kadang dipikir-pikir compong ya. Gawe kayak gitu terus suruh ngetok nggak diseriusin gitu loh. Padahal kan udah Lebih compong sih nonton malah ya. Iya bisa jadi. Sing nonton melalui orang kok subscribe ya. Sing ngomong subscribe malah beli. Iya, Ada bener. trik tersendiri. Iya, meskipun sekarang subscribe bisa beli ya. Bisa. Tapi ngapain saya beli subscribe juga. Itu asli organik semua. Itu organik semua. Ya nggak apa-apa juga sih. Mau beli ya terserah. Jam tayang beli ya nggak masalah kan gitu. Buang-buang duit. Kalau kita pengen bagus di YouTube ya nggak usah beli. Tapi bikin konten yang bagus. Aja, ya. Itu aja nanti dengan sendirinya. Kan ada orang dikasih jatah rezeki lebih di YouTube. Mesti ada. Kayak sampean itu yang konten sama YouTuber itu penontonnya ribuan. Ya kan? Nah, kalau yang konten yang biasa belum banyak kayak gitu. Nah, maksudnya kayak gitu loh, Mas. Jadi suatu saat siapa tahu yang ribuan ini bisa sampai jutaan. Karena kalau kita pengen punya duit dari YouTube ya harus ratusan ribu penontonnya. Kalau 10.000 lah. Ya. Receh. Segitu. Itu masih receh lah. Oke. Itu kalau orientasinya wah. Orientasinya Minimal memang masing-masing orang punya pemahaman sendiri-sendiri. Betul. Kita ikut ke YouTube bisa saja mau hasrat sekali mencari dolar bisa, ada yang pengen menitipkan. Soalnya kadang kecewa Mas kalau kalau dari memang awal orientasinya itu uang. saya pengen uang dari YouTube, mesti banyak kecewanya dan dia akan berhenti. Tapi kalau misalkan iseng-iseng berhadiah, ya pokoknya saya berkarya udah itu aja malah insya Allah malah lebih gampang. Makanya di Pantura Channel kan arsipkan kreasimu. Jadi memang di situ semuanya aja. Saya belum segmented, belum. Nanti kalau ini sudah bertelur mungkin baru tahu oh larinya kemana nanti baru saya mau seplak semua ya juga bisa dan seterusnya. Ini kalau misalkan ini udah monetas ini hebat ini. Panjang durasinya. Baik Bang Anton, rupanya waktu kayaknya sudah cukup lama dan mungkin diantara tadi yang saya tanyakan ada yang belum tersampaikan, monggo bisa disampaikan ke Sobat Pantura. Ya, kalau disampaikan mungkin motivasi kepada orang-orang muda yang sekolahnya juga saya juga cuma SMA doang. Terus juga berkreasi supaya tidak putus asa atau dan seterusnya monggo. Ya, jadi kalau bicara berkreasi itu kan tanpa batas ya. Apalagi di era YouTube itu, kalau di era YouTube itu kan lebih bebas, nggak kayak di TV, di radio yang ada aturannya, ada yang jagani kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih kayak yang ada di konten Pantura Channel ini itu teman-teman yang YouTuber itu juga udah bagus, mereka produktif ya, yang begitu-begitu tuh itu diteruskan gitu loh, diteruskan. Yang penting adalah
ketika kita bikin sesuatu jangan puas bahwa itu punya kita adalah yang terbaik kayak gitu, karena nanti kita akan berhenti di situ. Tapi kalau misalkan kita merasa bahwa ya itu kita masih butuh belajar, ya kita akan selalu belajar. Kayak misalnya kayak sampean tadi bilang, ya tapi kan pialanya banyak dan lain sebagainya. Tapi piala ini kan bagian dari proses, bagian dari hasil yang di antara diharapkan atau tidak. Karena kayak penghargaan ini kan juga saya tidak mengharapkan. Tapi Gusti Allah itu akan memberikan rezeki pada waktunya. Ya, prinsip itu yang selalu saya pegang. Makanya saya nggak akan bisa ngomong ke Sobat Pantura yang luar biasa ini, karena di sana banyak orang-orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih sukses, jauh lebih hebat. Kalau saya itu hanya butiran debu, nggak ada ininya lah. Hanya kebetulan teman baik sama Mas Anang ini jadi butiran debu, tapi di mana dulu tempatnya lebih kecil lagi mungkin. Ya kan memang dari situ Mas. Ya, kalau saya memang bentuknya kecil, jadi kalau ngumpul di lapangannya kayak debu, modelnya kayak gitu. Jadi yang penting semangat aja bikin konten buat youtuber. Saya ngomong kayak gini juga kayaknya orang pantes, karena ada orang yang lebih pantes ngajarin. Saya tidak bermaksud untuk menggurui ya. Karena saya main YouTube hanya ya jalan aja gitu, nggak mikir macem-macem. Hanya untuk buang sampah lah, daripada buang sampah depan bau kan, mendingan sampahnya taruh di YouTube kayak gitu. Ya mirip-mirip ini arsip kan, berarti kan Iya, arsip betul, aja. benar. Ini berangkat dari 20 tahun di radio tidak ada arsip, ini mulai saya buang arsip. Betul, nah kayak gitu. Tapi syukur-syukur dapat duit ya masa nolak. Saya sih punya cita-cita Mas, saya punya keinginan pengen bikin konten di YouTube tapi untuk naruh karya aja. Saya kan bikin jingle banyak, terus bikin kena copyright itu. Kenapa? Enggak mikirin copyright atau gimana? Ya kan tujuannya kenapa mesti mikirin copyright? Gitu. Kalau tujuannya hanya untuk menyimpan. Kalau copyright kan berarti udah mikir monetis duit. lagi. Iya betul. Ya kan kayak gitu. Itu yang saya jauhkan. Copyright, tetap pengak dan lain sebagainya itu bodo amat lah kayak gitu. Yang penting karya saya ada di sana dan ya syukur-syukur bisa menghibur netizen kayak gitu. Jadi pengen bikin tapi khusus radio. Bikin radio. Jadi misalnya kayak iklan. Oh iya. Bagus juga tuh ya. Jadi kalau ada siaran lama masukkan aja di situ, nggak mikirin copyright gitu. Iya, makanya kemarin catatannya mungkin perlu juga buat Mas Anton juga. Saya pernah dapat nasihat dari orang yang lebih senior lah. Benar ya. Jadi disampaikan waktu itu saya di ruang produksi. Ruang produksi kan nggak ada duitnya. Iya. Nah, kamu kerja di sini, rezekinya belum tentu di sini. Betul. Karena ya alhamdulillah sekarang ternyata ya ada jaja gitu. Jadi benar tadi. Silakan nggak usah mikir copyright dan seterusnya. Dan rezekinya belum tentu di situ. Iya, betul. Siapa tahu nggak tahu Allah yang akan ngasih gitu kan ya. Ya itu kan akhirnya loss gitu aja. Iya. Jadi kalau misalkan sekarang kita menggebu-gebu, sampai menggebu-gebu bikin konten sampai udan-udanan misalnya, nyong bikin konten ini bledek mudun misalnya kayak gitu, itu ketika belum rezeki ya dia nggak akan booming. Kalau ketika udah rezeki, jadi gini, subscriber itu juga rezeki Mas. Subscriber itu rezeki, viewer itu rezeki, betul. monetis itu juga rezeki. Ini nggak menggurui ya maaf ya maksudnya. Tapi kalau saya melihat bahwa sampean dengan sehat nggak karya rezeki, dapat viewer rezeki, dapat subscriber itu rezeki yang luar biasa, dapat monetis rezeki yang luar biasa. Udah itu aja. Silaturahmi aja. Iya. Juga, kan rezeki kan suatu saat misalnya ini konten saya yang satu jadi itu saya sih nggak tahu mau dinamain apa. Kalau saya sih bikin logo-logonya itu Codcast gitu. Cocot biasanya. Iya cocot ya. Jadi Codcast itu nyocot ning podcast kayak gitu. Saya bikin itu. Terus yang satu lagi mau bikin kebetulan sama teman-teman radio itu nanti mungkin ke jenengan juga. Saya mau review makanannya. Jadi itu makanan tapi kemasannya ala saya gitu. Kan takutnya nanti kayak dulu ada yang bilang niru lagi kayak gitu. Saya niru lagi. Karena kalau kita bikin konten kan bikin gitu. Bikin.
Kalau misalkan kayak nyicipin makanan seperti yang di podcast sebelumnya kan itu ya dia yang masak, saya nyicipi kayak gitu. Itu lebih enak bahasanya kayak gitu. Kan menurut saya itu lebih enak, itu lebih bisa diterima. Tapi kalau kemudian misalnya sampean bikin podcast kayak gini, terus kemudian saya bilang niru, kan itu menyakitkan. Karena kan semua orang di mana-mana juga udah bikin model kayak gini. Ya udah namanya niru dari zaman. Nah kayak gitu makanya. Iya niru-niru. Yang baru ya berarti yang belum ada sebelumnya. Hakikatnya manusia itu memang dari lahir itu harus sudah meniru Kanjeng Nabi. Kan kayak gitu gitu loh. Jadi kalau misalkan kemudian pengen orisinil ya tinggal bagaimana Anda punya konsepnya yang berbeda dari yang lain itu apa. Udah gitu aja. Jadi lebih ke situ aja sih. Jangan sosok punya gitu. Iya, mudah-mudahan nanti bisa itu jadi karena kontennya emang makanan sih. Kontennya makanan. Tapi kemasannya seperti apa ya nanti tunggu saja lah. Nanti suatu saat mungkin kalau channelnya jadi, nanti saya ngerayu lagi Mas Barkah untuk ayo loh, aku mau promosi inilah channel kayak gitu. Model kayak gitu. Siap ditunggu ya. Sebentar itu dulu. Siap. Iya. Baik sahabat Pantura, saya cubakan sampai di sini dulu obrolan santuy bareng sama Kang Anton. Siap. Anton siapa namanya Mas? Terserah. Anton nama terserah. pun saya terserah itu. Anton aja wis lah ya. Ya, pokoknya susah. Saya mau ke ini lebih bagaimana enaknya orang aja. Iya. Gitu. Oke. Nggak membuat orang tersiksa gitu. Iya. Terserah ya. Pakai aturan ya. Baik, jumpa lagi di obrolan santuy selanjutnya. Silakan yang belum biasa minta subscribe kok. Ya bisa lah tolong lah yang cepat sewu. Ya melas. Melas kita. Kita nggak melas orang ya rusak. Iya. Melas udah jauh-jauh bikin. Aduh bilang kilo. Gampangin diedit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe sama klinik-kliniknya dipencet ya, Boy, ya.